Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi tafarrada bil baqa'i wad dawam wal hayyul qayyum dzul jalali wal ikram yus'idu wa yusqi wa yubni wa yubki wallahu yad'u ila daris salam. Ahmaduhu wa ma hamidahu hamidun illa nala mayutsi wa askuruhu syukran la minnata lihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fangdur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas shabirin. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia dan semoga tetap dibahagiakan Allah Subhanahu wa taala dari dunia hingga yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama dan utama, mari kita isi rongga-rongga dada kita dengan puja dan puji syukur kehadiran Allah Azza wa Jalla. Yang terutama rasa syukur, karena semakin tinggi rasa syukurnya maka sebagai tolok ukur tingginya iman seseorang. Bahkan semakin tinggi rasa syukurnya merupakan tolok ukur semakin tinggi kebahagiaan seseorang. Oleh karena itu kita harus mampu bersyukur dalam situasi dan kondisi apapun. Salawat dan salam semoga tetap tersampaikan kepada baginda Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para umatnya sampai akhir zaman. Ikhwan bila rahmatullah, ada manusia agung yang selalu kita sebut dalam sholat, baik ketika tahiyatul awal maupun tahiyat akhir, selalu didampingkan dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim kama barta ala sayyidina Muhammad wa ala ali Ibrahim, dan sebagainya. Jadi pertanyaannya adalah, kenapa setiap sholat kita menyebut kedua nabi, yakni Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sekaligus kita menyebut nama Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, karena keduanya merupakan nabi yang tergolong ulul azmi dan mendapat gelar Khalilullah kedua-duanya, artinya sahabat Allah. Hadirin, semakin tinggi iman seseorang maka semakin tinggi ujiannya. Itu sudah sunatullah yang digambarkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 214. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad dharra wa zulzilu hatta yaqula rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullah qarib. Kesimpulan dari ayat itu, seseorang belum bisa dikatakan menikmati perjuangannya sebelum berteriak dengan kencang seraya mengatakan mata nasrullah, kapan pertolongan Allah datang. Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, keduanya mendapat ujian yang begitu berat, terutama pembahasan kita terhadap Nabi Allah Ibrahim. Sejak remaja
mencari Tuhan sendiri Nabi Allah Ibrahim. Bukan semacam kita, kalau kita begitu procot lahir lalu dituntun baca, diazankan, kemudian dituntun ke nilai-nilai tauhid, diperkenalkan dengan syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi Nabi Allah Ibrahim sejak remaja mencari Tuhan sendiri. Itu terdapat dalam surat Al-An'am yang tidak khotib sebut kali ini. Nanti antum bisa simak dalam surat Al-An'am. Kemudian menganjak lolos dari mencari Tuhan, harus berhadapan dengan ayahnya yang membuat patung, yakni Azar. Bisa kita bayangkan seorang calon nabi yang notabene adalah bapaknya tauhid, kok disuruh jual patung oleh ayahnya, tapi diturutinya demi memberikan respek kepada orang tuanya, tidak boleh menentang apa yang dikatakan atau yang disuruh orang tuanya. Dijalanin dengan berdiplomasi, area patung itu tidak terjual dan ayahnya tetap sayang. Sudah lolos dari ujian dari orang tuanya, meningkat yang lebih berat, yakni harus berhadapan dengan Namrud laknatullah, yang ujung-ujungnya Nabi Ibrahim ditangkap, dan setelah merusak patung-patung itu ditangkaplah Nabi Ibrahim, dan orang sekampung itu harus mengumpulkan kayu bakar sedemikian rupa. Lalu Namrud mengancam Ibrahim, kalau kamu minta maaf, sebenarnya saya maafkan. Saya tidak akan membakarmu. Tetapi Nabi Ibrahim pantang menyerah terhadap penguasa yang zalim, yang durjana. Jadi kita tidak boleh minta maaf kepada orang yang zalim, orang yang durjana. Nabi Ibrahim akhirnya dilempar ke api unggun, tetapi konsekuensi logis Allah menjaganya sebagai Khalilullah. Allah hanya berfirman dalam surah Al-Anbiya, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadi Allah yang menolong Nabi Ibrahim, karena Allah berjanji wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, dan kami mewajibkan diri untuk menolong orang mukmin. Jadi apapun yang terjadi, Allah bersama orang yang mukmin itu. Terlebih Nabi Ibrahim sebagai nabi, maka tiba-tiba api itu sejuk dan dingin, bardan itu dingin, wasalaman dan selamat ala Ibrahim, atas Nabi Ibrahim. Sehingga orang kafir teriak bahwa ternyata Ibrahim punya sihir. Ya. Hadirin sedang coba berbahagia, meningkat yang lebih puncak. Bukannya disuruh korban kambing atau sapi, tetapi ayat yang khotib baca dalam surat As-Saffat ayat 102, ini betul-betul terjadi bahwa Nabi Ibrahim harus menyembelih putranya. Ketika mendapat firman Allah malam harinya, Nabi Ibrahim semalam suntuk tidak tidur, bergolak antara akal dan hatinya, konfrontatif. Masa iya saya suruh motong anak saya sendiri? Tetapi karena nuraninya mengedepankan firman Allah. Bukan kebanyakan orang Indonesia yang mengedepankan akal, rasio, logika, bukan menjunjung tinggi wahyu Allah. Maka banyak orang Indonesia yang terjebak dalam lingkaran-lingkaran setan, karena tidak menjunjung tinggi wahyu Allah, tidak menjunjung tinggi wahyu Allah. Berbeda dengan Ibrahim, mendahulukan perintah Allah di atas segala-galanya. Maka kemudian Allah menyebut tadi, ketika menggandeng anaknya Ismail, sudah dibuat grand design sedemikian rupa. Bagaimana saya menyampaikan kepada anakku dengan lembut, komunikasi yang lunak. Itu berpikir Nabi Ibrahim. Inilah gunanya metodologi, sistem, manhaj. Dalam penyampaian perlu ada ilmu sosiologi, ilmu komunikasi, ilmu psikologi masa. Seseorang harus dibutuhkan itu. Nabi Ibrahim menyampaikan kepada anaknya pun begitu lembutnya, bila perlu tidak terdengar oleh telinganya sendiri.
Dengan lembut dibilang, ya bunayya, wahai putraku, ini arafil manam, semalam aku bermimpi, ani azbahuka, aku menyembelihmu, fangdur madataro, bagaimana pendapatmu? Tidak disangka, tidak dinyana, Ismail menjawab dengan lantang, ya abati, if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, lakukanlah apa yang diberitakan oleh Allah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, niscaya engkau akan melihatku dalam posisi orang yang bersabar. Ismail yang tidak disangka-sangka menjawab dengan lantang. Berarti keduanya itu sam'an wa ta'atan, sami'na wa ta'na atas perintah Allah. Selalu mendahulukan wahyu Allah, bukan akalnya yang dikedepankan, tapi sam'an wa ta'atan pada firman Allah. Akhirnya ketika berbaring, kita tahu sesudah kelihatan membiru urat saraf itu, urat tadi sudah kelihatan, Nabi Ibrahim mengucapkan Bismillah wallahu a'lam, Bismillah wallahu akbar. Tiba-tiba iblis tua berteriak, bagaimana mungkin ada seorang ayah menyembelih anak? Tidak mungkin Tuhanmu meminta nyawa anakmu. Provokasi dari iblis. Nabi Ibrahim melempar pisaunya, bahkan teriak, tanpa sadar dia berteriak, apakah aku bukan anaknya? Oh, bukan ayahnya? Dia bilang, apakah aku ini bukan ayahnya? Teriak tanpa sadar. Setelah timbang, akhirnya antara akal, logika, rasio, dan hati nurani konfrontatif, dan pada akhirnya dimenangkanlah oleh nurani, oleh hati, karena mengedepankan firman Allah itu. Singkat cerita, kemudian lakukanlah persembelihan itu. Tetapi hadirin, ini sebenarnya hanya ujian. Karena begitu pisau sudah ada di lehernya, tiba-tiba muncul domba yang bagus, yang bersih, yang sempurna sebagai penggantinya. Jadi hadirin, hakikatnya Allah gak mungkin minta kurban nyawa manusia, karena dalam firman yang lain Allah mengatakan, man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatala nasa jami'ah. Barang siapa yang membunuh manusia tanpa berdosa, atau dia tidak merusak bumi, faka'annama qatala nasa jami'ah, maka seakan-akan telah membunuh seluruh manusia. Jadi tidak mungkin Allah hanya menguji. Hadirin, Al-Quran berlaku sepanjang masa. Kisah Nabi Ibrahim akan tetap berlaku sepanjang masa juga. Khatib meminjam istilah ulama kuno, para sesepuh dulu, mengatakan bahwa inti sari dari Al-Quran adalah surat Yasin. Diringkas menjadi Al-Fatihah saja, itu inti daripada Al-Quran. Kemudian Al-Fatihah hanya diringkas menjadi Bismillahirrahmanirrahim. Lalu Bismillahirrahmanirrahim diringkas hanya dengan Bismillah. Segala sesuatu yang disebut dengan nama Allah, mau makan, mau bekerja, mau tidur, semuanya karena lillah, billah, minallah, ilallah. Itu ilmu yang paling tinggi. Sudah, ilallah, minallah, lillah bersama Allah, untuk Allah, lillah hanya untuk Allah, billah bersama Allah, fillah bersama hukum Allah. Selesai hidup ini dengan 3 kata tadi, lillah, billah, fillah. Hadirin, ulama sepuh mengatakan Bismillah kemudian diringkas menjadi huruf ba. Huruf ba kepanjangan dari bikana mayakun. Bikana itu namanya fi'il madhi yang sudah berlalu. Artinya Quran berisi sejarah, tetapi akan berlaku sepanjang masa dengan kalimat mayakunu, adalah fi'il mudhari yang sedang dan akan terjadi. Mari kita konversikan pengorbanan Nabi Ibrahim dengan pengorbanan saudara-saudara kita di Palestina. Sudah 40.000 nyawa melayang, puluhan anak-anak jadi korban. Itu pengorbanan.
Ada seorang ayah memboncengkan jenazah putranya, mau dibantu sama orang lain, jangan, saya akan kuburkan sendiri anakku. Begitu ikhlasnya, begitu sabarnya menghadap ujian yang begitu pahit. Ada seorang ayah menuntun talqin, kan talqin menuntunnya sebelum meninggal dunia. Lakinu mautakum bikalimati la ilaha illallah. Ayah itu menuntun, nak baca tahlil nak, la ilaha illallah. Si anak itu kemudian terpejam. Setelah terpejam dia melek lagi, lalu bilang, ayah, aku baru saja diperlihatkan surga yang indah, rumah-rumah yang indah, yang besar, kanan kiri sumber air yang mengalir jernih. Coba bayangkan hadirin, anak kecil yang rela ayah menuntun tahlil, kemudian dia meninggal dunia, diciumnya, selamat jalan nak, selamat jalan. Ada lagi seorang ibu yang anaknya meninggal dunia, lalu dibopong sendiri ke makam. Ibunya bilang, nak, tunggu ibumu di surga nak. Tunggu ibunya pintu surga nak. Dengan ikhlas orang-orang Palestina itu. Itu semuanya itu takdir Allah. Dalilnya mana? Dalilnya ini kembali kepada hakikat. Di dalam surah Al-Anfal ayat 17 Allah berfirman, falam taqtuluhum walakin Allah qatalahum. Wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah rama. Falam taqtuluhum, bukan kamu yang membunuh mereka, walakin Allah qatalahum, bahkan Allah yang membunuh mereka. Ini tolong jangan disalahpahami. Jangan bilang Allah kok kejam membunuh anak-anak di Palestina. Bukan. Itu hasilnya yang membunuh Israel. Laknatullah. Teroris internasional. Na'udzubillah. Dan doktrin Yahudi masih sekarang berlaku. Bahwa membunuh selain Yahudi itu berpahala. Maka selama ada Yahudi, planet bumi ini tidak akan tenang. Tapi Zionisnya, bukan Yahudi yang pure, ini Zionis. Jadi kembali, Allah lah yang mengizinkan mereka meninggal dunia. Anak-anak Palestina. Dalilnya tadi sudah khotib sampaikan. Al-Anfal ayat 17. Kemudian ditambah Al-Imran 145. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa biiznillah. Tidak akan seorang itu mati, yang bernyawa itu mati, kecuali dengan izin Allah. Jadi itu dengan izin Allah. Tetapi Allah bertanggung jawab, yang mati di Palestina dijamin surga. Apa ruginya coba hadirin? Kalau kita bicara hakikat, dijamin surga. Tapi ada yang sengaja dihidupkan oleh Allah. Tiba-tiba anak kecil keluar dari lubang yang sempit. Lalu dia menangis, dibopong sama saudaranya. Itu untuk saksi nanti di akhirat. Kemudian ada satu lagi, satu keluarga dibombardir, rumahnya runtuh, tapi kok bisa hidup sekeluarga? Ya, ini kalau Allah belum mengizinkan dia mati, gak mati. Seperti khotib pernah sampaikan di forum ini juga, di Jumatan ini. Kesempatan yang dulu-dulu, ada orang jaga kasa, penyakit bengek, namanya penyakit apa tuh ya, kalau sering ngik itu, lalu kalau sujud bunyi, dia bosan dengan sakitnya, akhirnya mau bunuh diri dengan minum obat serangga. Harapan dia biar mati, tidak jadi beban dirinya, tidak mengganggu ibadah. Tetapi karena Allah belum mengizinkan, itu anak malah lari-lari, segar, sembuh penyakit bengeknya. Ini sudah contoh hadirin bahwa mati itu kalau Allah belum mengizinkan nggak akan pernah. Maka kita nggak boleh takut mati sama sekali. Ya, mati di tangan Allah. Berjuang jangan pernah takut dengan siapapun, kapanpun, dimanapun. Infakkan jiwa raga kita untuk Allah, untuk fi sabilillah. Jadi hadirin, bapaknya Tauhid Ibrahim ini luar biasa. Jadi Allah berfirman itu tidak sekonyong-konyong, harus berdimensi lebih luas lagi. Tidak harus menyembelih putranya, tetapi bisa jadi orang itu kehilangan putranya dengan cara dibombardir oleh bom. Ini berlaku sepanjang zaman hadirin. Kita pun demikian. Ada yang punya putra
sudah kuliah, sudah mau wisuda besoknya, malamnya dipanggil oleh Allah. Itulah makna pengorbanan sebenarnya, melatih diri kita sabar dan ikhlas. Kenapa kurban itu kembali kepada ayat anjuran dari Allah, Ali Imran 92, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sekali-kali kamu tidak akan pernah mencapai kebaktian yang sempurna kecuali kamu sudah menginfakkan hartamu yang terbaik. Menginfakkan. Maka kurban itu selayaknya yang bagus itu piaran sendiri, yang sudah dekat dengan kita, tiap hari kita merawat, sampai menyatu jiwa kita dengan dia, si binatang itu akrab, lalu tiba-tiba diserahkan kepada panitia kurban, tolong kurbankan hewan saya. Sehingga merasa rasa rindu ada itu. Karena belajar keikhlasan. Kalau nanti tiba-tiba anak yang kita sayangi, termasuk istri yang kita sayangi dipanggil Allah, udah biasa. Kenapa? Minallah ilallah, dari Allah kembali kepada Allah. Qul inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Melatih jiwa kita, sering memberikan infak yang terbaiknya, termasuk korban sapi, kambing yang terbaik. Sehingga udah terbiasa kita mengorbankan sesuatu. Dan pada akhirnya nanti ketika kita diuji, tadi anak kita meninggal, istri kita meninggal, sudah terbiasa. Lakukan ucapan kul inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi ini pandangan hakikat, bahwa hakikatnya mati itu dengan izin Allah, termasuk orang-orang Palestina, bahwa tidak ada ruginya. Mereka mati syahid. Dijamin Allah. Konsekuensinya Allah memasukkan mereka ke surga. Jadi ikhwan fillah rahmatullah, Islam itu begitu indah. Ya. Maka sekali lagi, para pejuang dulu kemerdekaan nggak ada rasa takutnya. Membela bangsa dan negara, membela agama. Termasuk di Palestina, ada orang menyalahkan, kenapa dulu Hamas menyerang Israel duluan? Loh, sepanjang usia Palestina itu terjajah, maka para mujahidin mereka mengamalkan hadis Nabi, iskariman au mutsyahidan, hiduplah mulia atau mati syahid. Itu pilihan orang Islam. Jangan hidup terpojok, merasa terzolimi. Kalau terzolimi, hijrah. Hijrah. Gak boleh diem, gak boleh bilang sudah diinjak atau ditampar pipi kanan lalu menyerahkan pipi kiri. Enggak, Islam enggak begitu. Islam bukan lemah, ya. Antumul a'laun in kuntum mu'min. Kamu derajatnya paling tinggi seandainya kau beriman. Itu Al-Qur'an menyanjung kita semua beriman. Ikhwan fillah, sebagai kesimpulan, Nabi Ibrahim sebagai bapaknya tauhid dan sebagai Khalilullah dan sebagai ulul azmi, sebagai contoh kita, teladan kita yang harus kita panuti, kesabarannya, keikhlasannya, sehingga kita akan menjadi Ibrahim dan Ismail baru. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu was-samiul alim. Aqulu qouli hadza innallaha wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, Rabbul arsil azim, Rabbus samawati wal ard, Rabbul fuqara wa Rabbul masakin, Rabbul yatama wa Rabbul mustad'afin, Rabbi Rabbuna wa Rabbukum fa'buduhu hadha siratul mustaqim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu
sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat, ya qadiyal hajat wa ya qadiyal muhimmat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahlikil kafara wal musyrikin minal yahudiyyin wa zionis israiliyin. Allahumma sattid samlahum wa farik jam'ahum. Allahumma sattid samlahum wa farik jam'ahum. Allahumma sattid samlahum wa farik jam'ahum. Ya qawiyyu ya matin ikfish syarradh dhalimin. Ya qawiyyu ya matin ikfish syarradh dhalimin. Allahumma ansur li ikhwanina minal muslimina wal muslimat fi Gaza wa fi Rafah Palestin. Allahumma ansur li ikhwanina minal muslimina wal muslimat fi Rafah fi Gaza Palestin. Allahumma ansur li kulli mujahidin fi sabilillah fi kulli makan au fi kulli zaman ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa itaizil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi